Hai adik-adik. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kabar baik. Oh, baik. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini ketemu kembali untuk kita beribadah bersama-sama. Kita patut mengucap syukur karena kita hari ini sehat. Semua adik-adik di rumah juga sehat ya. Kak Reni, Kak Yabes juga semuanya sehat-sehat. Kita percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Kita Haleluya. patut bersuka cita karena Dia ada di tengah-tengah kita. Ada di sini, ada di rumah adik-adik juga. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kita percaya Tuhan bersuka cita menerima persembahan kita. Yuk, hari ini Kak Yabes, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, Ayo, semangat. yang masih belum duduk, ayo kita duduk bersama-sama. Kita kumpul bersama-sama. Ajak, kalau ada saudara, ajak juga. Papa mama juga boleh. Ya, kita akan bersama-sama beribadah. Sekolah minggu kita hari ini. Kita naikkan pujian. Kami bersyukur Tuhan. Kita berterima kasih. Ku ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada
Kami naikkan syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau memberikan kami anugerah yang luar biasa. Kami diberikan sehat, kami diberikan sukacita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hari ini mempersembahkan seluruh hidup kami. Pujian kami, persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dengan hati penuh sukacita bagi kami semua anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini ada karena Tuhan juga. Amin. Hari ini juga kita bersukacita karena Tuhan juga. Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Hari Amin. ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Adik-adik yang di rumah belum kurang semangat ya. Ayo kita bangkit berdiri semua. Lagi. Kita akan bersama-sama bersemangat memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Ayo kita sama-sama menggerakkan tubuh kita ya untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan gerakan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tuhan mempercayakan segala sesuatunya buat kita, baik hal yang kecil maupun yang paling besar. Kita dipercaya Tuhan untuk kita bisa mengelolanya, meliharanya. Oleh sebab itu kita mau mengerjakan itu dengan sukacita. Amin. Untuk melayani Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita sama-sama bergerak buat Tuhan. Semangat. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, jadi siap. Menjadi siap dibangun, sekali lagi. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Siap ya bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang kita perbuat, mari kita perbuat untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. Kita siapkan sekarang hati kita untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
firman Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengar dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami diberikan hikmat, mengerti dengan benar, bahkan kami didorong untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua yang di rumah, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita mau dengar firman. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya kan Kak Karen? Dengan semangat. Nah, nama kita dua sama. Oh iya. R-E-N-Y Ya, sama. tinggal penempatan R-nya aja. Nama kita Sama-sama kembar. Jumbo. Sama-sama jumbo karena diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Oh iya. Sudah siap Mau ya? curhat nih Kak. Kenapa? Ini loh. Akhir-akhir ini kan banyak bencana alam ya Kak ya. Mau curhat. Gimana ya? Kemarin itu saya menegur teman. Ya. Karena dia enggak ngaku. Dia itu buang sampah sembarangan Kak. Wah itu, Ya itu. yang buat banjir. Kemarin ya di mana-mana ada banjir. Kenapa? Karena itu banyak sampah yang menggenang, bahkan yang membuat aliran air itu tersumbat karena sampah. Kemarin saya menegur teman saya, teman saya marah Kak. Wah, gimana seharusnya ya? menyadari dong. Ya itu, padahal itu hal kecil ya Kak ya. Ya, betul. Membuang sampah sembarangan itu kan Setia. membuang sampah, hanya membuang sampah. Sampahnya itu ditaruh di tempat sampah itu kan hal yang biasa Hal kan. biasa. Kemarin tak tegur, jangan buang sampah sembarangan, ayo diambil. Dia marah. Ternyata beberapa waktu kemarin hujan deras Kak. Banjir kan? Ternyata rumahnya banjir. Terus kemudian, lah ini akibatnya. Nah, Karena kita tidak taat, karena Tidak kita setia, tidak tidak tanggung jawab. iya, tidak bertanggung jawab. Karena hal kecil, Iya. buang sampah aja dari bungkus permen atau apa yang Iya. ya kita ada sampah di depan kita ya kita usahakan untuk kita Iya. membuang ke tempat sampah. itu namanya hal-hal kecil tapi kita harus bertanggung jawab. tanggung jawab Iya, juga. Kak, Nah, ya itu. adik-adik di rumah, adik-adik mau taat, mau setia dalam hal-hal kecil yang tadi Kak Erni bilang cuman buang bungkus permen harus pada tempatnya. Itu kan hal kecil sekali. Bagaimana dengan hal yang besar? Tapi pagi ini, saat ini kita mau belajar ya tentang firman Tuhan di mana kita mau setia dalam perkara-perkara kecil. Oh iya, ya benar Kak. Seperti yang tadi ya. Iya itu. Ini Kak ada sepertinya ada cuplikan tayangan bentar lagi yang mungkin adik-adik akan melihat apa sih yang ada di firmankan Kak Reni hari ini. Iya. Ya, kita akan saksikan sebentar lagi. Ini dia. Ishak bertemu Ribka, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 24 ayat 1-67. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Sudah saatnya bagi Ishak untuk menikah. Tetapi Ishak belum mempunyai pasangan calon istrinya. Lalu Bapak Abraham memanggil Eliezer hambanya dan menyuruhnya mencari calon istri untuk Ishak. Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan tapi carilah di tanah Haran. Berangkatlah Eliezer beserta rombongan membawa 10 unta dan Tuhan menyertai perjalanannya.
Ketika sampai di kota Nahor, Eliezer bingung bagaimana caranya mencari calon istri Ishak. Eliezer bingung menemukan calon istri Ishak karena tidak tahu yang mana, lalu Eliezer berdoa. Eliezer berdoa jika ada perempuan yang memberi minum juga untanya, dialah calon istri Ishak. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Ribka. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, lalu Eliezer meminta minum kepada Ribka. Ternyata Ribka memberi Eliezer minum dan juga unta-untanya minum sampai puas. Lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Ayah Ribka, Betuel dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Akhirnya, Ishak bertemu dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Tertulis di dalam firman Tuhan Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat 10. Di situ dikatakan barang siapa Kak Erni tahu? Oh, barang siapa? Iya, apa ya Kak? Setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Dia setia juga dalam perkara-perkara dia besar. Akan diberikan Tuhan perkara-perkara yang barang besar. Siapa benar di dalam perkara-perkara kecil, dia juga benar dalam perkara-perkara besar. Amin. Nah, jadi kayak tadi, cuman bungkus permen, tapi kita mau setia, mau melakukan. Iya. Nah, itu kita menunjukkan tanggung jawab kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik di rumah juga kita mau belajar bersama-sama. Ya, yaitu kita mau mengandalkan Tuhan saja. Oh iya Kak ya. Tema kita jangan lupa Kak Erni. Iya karena hari ini mungkin dengan kekuatan kita ya Kak ya. Tema kita itu selama mengandalkan ini kita Tuhan. hanya mengandalkan kekuatan kita saja ya Kak ya. Tidak bisa. Kekuatan kita saja tidak cukup adik-adik di rumah banget ya Kak ya. Kemampuan kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Nah, oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan Kak Erni. Dalam hal apapun. Seperti, saya ingat di Kejadian 24 ya. Di situ ditulis hambanya Abraham. Ya, yang tadi kita lihat hambanya itu. Abraham ya. Namanya Eliezer. Nah, Eliezer ya. Dia setia. Dia disuruh menerima untuk pergi. Pesan dari Bapak Abraham itu ya. Ya. Wah. Jadi dia mau melakukan sekalipun. Ya, dia juga secara manusia dia bingung juga. Iya Kak. Gimana ya? Siapa ya yang saya nanti ketemu? Ternyata dia punya pengertian yang luar biasa, dia punya iman juga. Jadi dia mengandalkan Tuhan. Iya, dia berdoa. Bisa jadi teladan buat kita ya Kak ya ternyata kita baca dulu ya firman-Nya ya. Ayo sama-sama kita. Kejadian 24 ayat 12 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanku. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah, itu firman Tuhan buat kita saat ini, adik-adik semua. Dikatakan bahwa hambanya Abraham ini disuruh pergi ke satu tempat untuk mencari apa tadi? Kalau kita baca seluruhnya Kak Erni, saya sampai susah untuk mengingat nama saya sendiri. Nah, untuk mencari istri buat anaknya tuannya Bapak Abraham, yaitu Ishak. Nah, Tuan dia dari tidak Bapak mau Eliezer, cari pasangan di Kanaan, tidak mau. Dia minta hambanya ini pulang ke kampung halamannya untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya. Tapi dia dengan kekuatannya sendiri ya Kak ya. Hebat. Tapi dia mau taat, dia mau setia. Sekalipun bisa saja dalam perjalanan dia pulang. Pak Abraham saya tidak ketemu. Tidak peduli ya Kak ya. Bisa saja. Itu urusannya ya. Tapi ini di sini dia mau belajar untuk setia. Taat dalam hal kecil saja sekalipun. Nah, tapi Kak Er ini harus tahu. Dia berdoa. Sampai di sana. Menyertakan siapa Tuhan ya Kak Kira-kira ya. saya ketemu siapa ini ya? Wah, dia berdoa. Nah, sesudah dia berdoa, amin, terima jawaban langsung. Iya, Tuhan Maha tahu ya Kak ya. Isi hatinya Bapak Eliezer ya. Ada seorang perempuan Gadis cantik. ya. Wah, katakan paras wajahnya, cantik sekali ya. Kayak adik-adik yang di rumah ya. Nah, dia bawa mungkin kayak sekarang kita bilang timba ya, buyung. Timbanya untuk menimbah air. Lah, kan tadi dia sudah berdoa, Tuhan kasih saya tanda seperti ini. Nah, ternyata dia meminta air minum, minta minum. Lalu sebelum amin ya Kak. Terima jawaban langsung Kak Erni. Luar biasa Tuhan itu. Artinya dalam hal ini pun dia tetap mengandalkan Tuhan adik-adik. Iya betul. Dia setia sekali. Iya. Nah, ternyata perempuan ini memberikan dia minum, bahkan untanya juga. Oh, seluruh untanya dia bawa juga unta 10 ekor. Luar biasa. Unta 10 ekor kan mereka haus perjalanan jauh. Benar. Nah, dia kasih minum Tuhan ini, terus hamba ini, terus kasih minum juga unta-untanya sampai kenyang. Bahkan mempersiapkan mereka nanti makan-makan di rumah. Nah, jadi adik-adik di rumah, satu hal, kita mau tetap taat setia sekalipun hal kecil. Ya, karena firman Tuhan tadi katakan setia dalam hal kecil, setia juga pasti dalam hal besar. Benar dalam hal kecil, benar juga dalam hal besar. Ya adik-adik di rumah, mau? Amin. Jadi tema kita hari ini, saat ini adalah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kak Erni mau mengandalkan Tuhan? Amin. Ya, saya juga mau belajar karena kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Lah kayak Bapak Eliezer tadi itu, di kampung itu mana dia kenal, mana dia tahu ada perempuan-perempuan, perempuan-perempuan yang baik. Kalau yang tahu, Maha tahu siapa perempuan yang baik, bahkan terbaik bagi Ishak hanya Tuhan. Tuhan menunjukkan, luar biasa Tuhan kita, ajaib. Jadi adik-adik di rumah, ya firman Tuhan kita singkat ya, tapi padat isinya, yaitu tetap mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan semua keputusan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan, ya benar itu. Nah, terus tetap setia dalam apa? Tanggung yang kecil. Tanggung jawab. Dengan bertanggung jawab. Nah, yaitu satu, tetap berdoa, minta tanda atau petunjuk dari Tuhan. Ya adik-adik di rumah, kita belajar bersama.
Kak Erni juga mau belajar juga seperti adik-adik ya. Ya mungkin lupa ya Kak ya. Kita kadang-kadang seenaknya sendiri. Kadang-kadang aku bisa kok. Aku mampu kok. Nah kayak gitu-gitu kadang-kadang kita jadi sombong. Diri Kak. sendiri gitu, iya kita jadi sombong. Ya. Boleh nggak ya kayak gitu ya? Oh enggak oleh lah. Oh enggak oleh, tak oleh tak kena ya. Gitu. Tuhan itu maunya kita itu bersandar penuh gitu ya. Maksudnya betul. Kita itu gandeng Tuhan terus gitu ya. Jadi meskipun kita bisa, kita ada, semuanya karena Tuhan juga. Betul itu. Apalagi kalau kita nggak bisa Kak ya. Wah, ada yang juga merasa gini Kak. Kalau waktu di sekolah, dia merasa bahwa aku paling bodoh, aku nggak bisa apa-apa. Loh, merasa bahwa seperti itu tuh boleh nggak ya Kak ya? Tidak boleh juga. Nggak boleh ya? Karena Tuhan kita lebih hebat. Iya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan kan. Kalau sudah. kita mau belajar, tergantung kita bisa yang mau kan belajar. ya Kak ya. Yang merasa bahwa ada temanku yang lebih bisa, lebih pinter gitu ya. Aku enggak bisa perkalian Kak. Aku enggak bisa pembagian. Aku udah bisa bahasa Inggris. Aku gimana ya gitu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan dan mau belajar, sedikit-sedikit bisa kan ya Kak ya? Sedikit-sedikit pasti bisa. Tetap semangat kan ya Kak ya untuk belajar. Iya. Berdoa dan apa Kak? Ora et labora. Ora et labora. Apa ya itu ya? Berdoa dan bekerja. Jangan cuma bekerja terus dan enggak berdoa. Dan berusaha. Tadi Eliezer itu dia berusaha. Artinya itu dia bekerja kan. Dia berusaha dengan jalan tanpa dia mengenal siapa-siapa. Tapi di situ dia berdoa. Nah, mengandalkan Tuhan, benar ya Kak. Mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah putus asa. Meskipun kalian mungkin masih belum bisa meraih apa yang kalian belum mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan dan kalian bisa mau belajar, kalian bisa gitu ya Kak? Bisa. Oh iya. Tuhan kita hebat. Amin. Siapa dulu dong Tuhan ya? Tuhan kita Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi prakarya hari ini. Prakarya hari ini tugas kita adalah kita akan menghafal ayat hafalan ya Kak ya. Menghafal ayat hafalan yang terdapat di Lukas 16 ayat 10. Yuk kita sama-sama kita baca ya. Jadi nanti tugasnya ini Kak. Tugasnya ini nanti kita akan menghafal dengan divideokan ya, dengan divideokan terus kemudian dikirim ke Parents Ebenezer ya. Jadi adik-adik kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan ini Lukas 16 ayat 10. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya adik-adik jangan lupa setelah ibadah ini selesai, nanti coba dihafalin. Terus kemudian kita foto, ya, kita video, kita kirimkan ke grup parents Ebenezer ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita ingat itu setiap waktu. Perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, kita setia. Ya harus tanggung jawab ya adik-adik semua. Kepada Tuhan. Oke. Ya, tiba saatnya sudah selesai ya Kak ya. Sudah selesai. Saya juga diberkati Kak dari tokoh kita hari ini, Bapak Eliezer yang setia. Iya. Ya, saya juga diberkati juga. Saya akan mau seperti Bapak Eliezer Kak. Juga, Kak. Mau saya mengandalkan mau Tuhan Kak. Adik-adik juga ya? Mau mengandalkan Tuhan? Mau. Haleluya. Sekarang waduh Kak, kita mau berpisah lagi nih sama adik-adik di rumah. Tapi nanti jangan sedih. Kita nanti ketemu lagi hari-hari mendatang ya. Iya, semoga pandemi ini akan segera berakhir.
kita bisa bertatap Sehingga kita muka, bisa beribadah. bersama-sama ketemu dengan teman-teman semua ya di sekolah minggu. Sekarang Amin. kita mau berdoa. Yuk kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan Kak Reni akan berdoa. Tutup kita semuanya lipat tangan. Ayo Kita adik-adik berdoa bersama-sama. semuanya kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, dan buat kemampuan yang Kau berikan bagi kami juga Tuhan. Mampukan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tetap belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan setia dalam perkara-perkara kecil yang mungkin Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan terus menaungi dan memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Amin. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Tuhan memberkati.